Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SIF kelompok D3, Tugas Sistem Kendali, di mana di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yakni simulasi MATLAB dengan sistem fungsi ALI. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Cynthia Dia Permatasari dengan NIM 120130043. Dan ada anggota selanjutnya, teman-teman saya, yakni ada Agung Saputra dengan NIM 120130024, dan ada Alfiona Servida 120130027, dan ada juga Iskandar 120130028. Di sini sebelumnya kita sudah ada fungsi ALI yang dimana kita buat sendiri. Sebelumnya di sini izinkan saya untuk memberi info tentang fungsi ALI itu apa. Fungsi ALI itu digunakan untuk memudahkan melihat karakteristik suatu sistem, yang dimana karakteristik suatu sistem tersebut tak dipengaruhi oleh jenis input. Hanya berlaku untuk sistem linear dan invarian waktu. Maka dari itu, definisi dari fungsi ALI yakni perbandingan fungsi Laplace output dengan fungsi Laplace input dengan semua kondisi dianggap sama dengan 0. Dari definisi tadi, dapat kita simpulkan dengan soal di mana kita membuat soal fungsi ALI yakni GPS sama dengan 1012 per S kuadrat plus 0,56 S plus 2,132. Di mana S itu akan kita fungsi alihkan atau kita kendalikan ke J omega. Maka di sini GP J omega sama dengan 1012 per J omega kuadrat plus 0,56 J omega plus 2,132. GPJ omega sama dengan 1012 per 2,132 dalam kurung J omega kuadrat per 2,132 plus 0,56 J omega per 2,132 plus 1. GPJ omega, maka tadi yang 2,132 kita bagikan dengan 1012, maka 1012 per 2,132 per J omega per 2,132 plus 0,56 J omega per 2,132 plus 1. Maka didapatkan fungsi alinya yakni GP J omega 0,47 per J omega kuadrat per 2,132 plus 0,56 J omega per 2,132 plus 1. Dari fungsi ALI tersebut terdapat beberapa faktor. Ada dua faktor, yakni ada gen K dan ada faktor kuadrating. Gen K itu 0,47 dan faktor kuadrating yakni J omega kuadrat per 2,132 plus 0,56 J omega per 2,132 plus 1. Dari fungsi ALI tersebut kita simulasikan dengan MATLAB di mana akan dijelaskan simulasinya yakni dengan Iskandar. Oke, baik. Selanjutnya, kita akan mensimulasikan transfer fungsi yang telah kita buat dengan menggunakan MATLAB. Nah, di sini kita menggunakan fungsi diagram Nyquist. Nah, untuk diagram Nyquist itu terdiri dari dua bagian pada transfer fungsi, yaitu yang pertama ada num dan den. Nah, untuk bagian num ini sendiri itu eh, dapat kita lambangkan apabila dalam bentuk pecahan, maka num ini melambangkan suatu pembilang. Kemudian untuk den ini melambangkan suatu penyebut pada transfer fungsi. Nah, untuk bagian num tadi kan terdiri dari 1012. Nah, yang mana untuk nilai num sendiri itu tidak mempunyai variabel S atau S kuadrat yang merupakan orde 2. Sehingga untuk S kuadrat dan S-nya kita dapat menuliskan dengan angka 0. Maka untuk fungsi num dapat kita tuliskan num sama dengan dalam kurung yaitu 0, 0, 1012. Kemudian kita batasi dengan titik koma. Kemudian bagian selanjutnya pada bagian den. Nah, bagian den tadi itu terdiri dari S kuadrat plus 0,56 S plus 2,132. Maka untuk S kuadrat kita dapat menuliskan angkanya yaitu 1.
karena di depan S kuadrat itu angkanya adalah 1. Kemudian untuk bagian S, itu kita dapat menuliskan 0,56. Kemudian yang tidak mempunyai variabel S, kita tuliskan 2,132. Kemudian kita batasi dengan titik koma. Selanjutnya, untuk melakukan pemanggilan fungsi dari diagram Nyquist, kita dapat menuliskan persamaan Nyquist dalam kurung num, den. Dan selanjutnya kita tuliskan grid. Nah, untuk menuliskan judul atau title pada diagram yang telah kita buat, maka kita dapat menuliskan perintah title dalam kurung ketik Nyquist diagram. Sehingga setelah kita dapatkan perintah ini, kita dapat menjalankan program dengan menekan tombol run atau menekan tombol F5. Kemudian hasil dari program yang telah kita jalankan yaitu berupa tabel Nyquist diagram. Nah, ini merupakan tabel Nyquist diagram dari fungsi yang telah kita buat. Nah, di sini pada sumbu Y itu melambangkan imajiner, dan untuk pada sumbu X ini melambangkan bilangan real. Selanjutnya, pada tabel diagram yang telah kita buat ini dapat kita analisis melalui 3 bentuk. Yang pertama yaitu mengenai kestabilan sistem, yang kedua mengenai kepekaan, dan yang ketiga mengenai kesalahan pada kondisi tuna. Oke, baik. Untuk tadi sudah kita lihat bahwasannya terdapat codingan dan hasil simulasi MATLAB. Itu sudah dijelaskan oleh teman kita yakni Iskandar. Dan ada 3 analisis yaitu kestabilan sistem, ada kepekaan sistem, dan ada juga kesalahan pada lunak. Maka pada kestabilan sistem akan dijelaskan oleh Iskandar. Nah, baik. Jadi dari diagram tadi dapat kita peroleh kestabilan dari suatu sistem. Nah, untuk kestabilan suatu sistem sendiri itu terdapat sebuah kriteria, yaitu yang pertama, yaitu Z sama dengan N plus P, di mana Z merupakan banyaknya zero dari 1 plus GS HS yang terletak pada sebelah kanan sumbu imajiner dalam bidang S. Kemudian nilai N mewakili banyaknya pengelilingan terhadap min 1 plus J0 yang searah dengan jarum jam. Kemudian nilai P itu melambangkan banyaknya poles dari fungsi yang terletak di sebelah kanan sumbu imajiner bidang S. Oke, kemudian selanjutnya di dalam menguji kestabilan sistem itu harus dilakukan dengan hati-hati karena hal ini kita melakukan pengujian yang melibatkan dengan poles yang berada di sebelah kanan sumbu imajiner bidang S. Nah, apabila tempat kedudukan melalui titik min 1 plus J0, maka zero dari persamaan karakteristik atau peluk tertutup itu terletak pada sumbu JW, maka tidak diinginkan pada sistem pengendalian. Jadi, eh, berdasarkan tadi, dapat kita ambil kriteria dari kestabilan suatu sistem itu ada 3. Yang pertama, yaitu tidak ada pengelilingan di titik min 1 plus J0. Hal ini berarti apabila sistem tidak ada kutub dari transfer fungsi yang terletak di sebelah kanan sumbu bidang S, maka dapat dikatakan sistem tersebut tidak stabil. Kemudian untuk kriteria yang kedua, apabila ada 1 atau lebih pengelilingan titik min 1 plus J0 yang berlawanan arah jarum jam, maka dalam hal ini sistem itu stabil apabila banyaknya pengelilingan yang berlawanan jarum jam ini sama dengan banyaknya kutub dari transfer fungsi yang terletak di sebelah kanan sumbu bidang S. Apabila tidak, maka sistem itu dikatakan tidak stabil. Kemudian untuk kemungkinan yang ketiga, ada suatu sistem ada 1 atau lebih pengelilingan di titik min 1 plus J0 yang searah jarum jam. Maka apabila hal ini terjadi, maka sistem dikatakan tidak stabil. Nah, berdasarkan dari gambar Nyquist diagram yang kita peroleh dari transfer fungsi yang kita inputkan, karena didapatkan gambar yang mengelilingi titik min 1, maka dapat dikatakan sistem yang kita buat tidak stabil.
Oke, untuk selanjutnya yakni kepekaan pada sistem diagram Nyquist akan dijelaskan oleh Alfiona. Kepekaan bergantung dari besar kecilnya perubahan atau penyimpangan fungsi alih tersebut apabila parameternya mengalami perubahan nilai. Jadi, kepekaan sistem didefinisikan sebagai ukuran dari beberapa penyimpangan jika parameternya berubah nilai dari mula. Nah, dapat dilihat pada gambar yang ditunjuk oleh tanda panah itu merupakan kepekaan dari hasil diagram Nyquist dari dari sistem fungsi alih. Nah, berdasarkan teori, kepekaan dapat ditentukan dengan mengecek apakah ada zeros yang berada di bagian kanan garis jingga atau bagian negatif dari sumbu real. Nah, jika ada zeros yang berada di bagian kanan garis jingga, maka kepekaan sistem akan meningkat. Dan jika tidak ada zeros yang berada di bagian kanan garis jingga, maka kepekaan zeros akan rendah. Nah, dikarenakan pada gambar terdapat zeros di bagian kanan garis jingga atau bagian negatif dari sumbu real, maka kepekaan dari sistem akan meningkat. Selanjutnya yakni analisa tentang kondisi tunak akan dijelaskan oleh teman kami yakni Agung. Kesalahan dalam keadaan tunak merupakan selisih antara keluaran dan masukan bila semua efek pelarihan telah menghilang. Nah, kesalahan pada kondisi tunak ini bergantung pada dua hal, yaitu jenis masukan dan tingkatan sistem kendalinya. Berdasarkan teorinya, kesalahan pada kondisi tunak dapat ditentukan dengan mengecek apakah ada fault yang berada di sumbu rel atau di dekat sumbu rel. Nah, pada gambar hasil simulasi di samping ini, terdapat fault yang ditunjukkan oleh tanda panah di sini. Berdasarkan teori kesalahan pada kondisi tunak tadi, jika ada fault yang berada di sumbu rel atau di dekat sumbu rel, maka kesalahan pada kondisi tunaknya akan tinggi. Pada sistem yang kami buat di samping ini, terdapat fault yang berada pada sumbu rel. Hal ini menunjukkan bahwa kesalahan pada kondisi tunaknya sangat tinggi. Untuk Untuk mempelajari karakteristik kesalahan pada kondisi tunak ini terdapat tiga cara yaitu memasukkan berupa fungsi tunak satuan, fungsi lajuan, dan fungsi parabolik. Dengan mempelajari respon terhadap ketiga jenis masukan ini, maka kesalahan pada sistem kondisi tunak ini dapat diprediksi. Gitu. Oke, baik. Dari kesimpulan yang sudah kami presentasikan, bahwasannya kita sudah membuat soal fungsi alih, dan setelah itu kita alihkan ke fungsi simulasi pada fungsi simulasi dengan diagram Nyquist, yakni dengan menggunakan MATLAB. Jadi kesimpulannya dari metode analisa untuk kerja sistem itu ada banyak hal, namun di sini kita ambil simpulkan yaitu 4 poin. Pertama, analisis kestabilan. Analisis kestabilan itu ada beberapa, yakni Roth-Horowitz, Roth-Locus, Bodeck plot, dan Nyquist plot. Nah, di mana pada presentasi ini kita menggunakan analisis kestabilan Nyquist plot. Dan yang kedua ada analisis waktu alih. Nah, waktu alih itu spesifikasi koefisien redaman dan frekuensi natural. Dan poin ketiga ada analisis keadaan tunak. Keadaan tunak itu yakni konstanta tunak statik. Dan yang keempat terakhir yaitu ada analisis kepekaan. Mungkin presentasi dari kelompok D3 atau tugasiskan kami telah selesai. Sekian terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kepada Allah Subhanahu wa taala mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.